Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu, dan bagi laki-laki khususnya berjamaah di masjid. Dan ini adalah salah satu syarat puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang puasa tidak sholat, maka pendapat yang lebih kuat tidak sah puasanya. Yang puasa tidak sholat, pendapat yang lebih kuat tidak sah puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah puasanya. Maka diwajibkan bagi yang berpuasa Ramadan untuk menjaga salat 5 waktu. Ya, menjaga salat 5 waktu. Kemudian bagi laki-laki, apalagi kita dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu salah satu gelarnya adalah syahrul ibadah. Bulan memperbanyak ibadah. Maka heran saja kalau seandainya bulan Ramadan masih jarang ke masjid. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut. Kalian sedang dalam bulan Ramadan. Ayo perbanyak ibadah kepada Allah SWT. Ini pesan tersirat. Terutama bagi laki-laki hendaknya dia memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Bahkan pendapat yang lebih kuat para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan ketika beliau mensyarah hadis inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habban. Kalau seandainya orang-orang mengetahui pahala di dalam mengerjakan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amara bis salati fatuqam. Aku sangat ingin memerintahkan untuk didirikan salat. Karena biasanya beliau jadi imam. Aku sangat ingin memerintahkan orang-orang salat. Tsumma amara rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku pilih seseorang untuk salat mengimami para sahabat. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hizam min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Lalu aku kemana, kata Rasulullah? Aku akan membawa orang-orang bersamaku dengan membawa ikat kayu bakar untuk pergi ke rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Aku akan bakar rumah-rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadits dalalah ala anna salatal jama'ati fardhu 'ain. Dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwa salat berjamaah adalah fardhu 'ain. Terutama seperti yang saya katakan bahwa kita di dalam bulan Ramadan kita adalah bulan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama juga mengatakan wa al-wa'id bi ihraqil buyut laysa illa annaha tarku wajib. Dan ancaman dengan dibakarnya rumah tidak mungkin kalau seandainya
mereka meninggalkan amalan sunnah. Tidak mungkin diancam dengan dibakar rumah. Paham ya? Tidak mungkin diancam dibakar rumah kalau seandainya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Tetapi karena hukumnya fardu ain, setiap kaum muslimin laki-laki balik berakal mampu pergi ke masjid, maka diancam bagi siapa yang tidak pergi ke masjid, diancam dengan dibakar rumahnya. Dan ancaman dengan bakar rumah tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Tidak mungkin. Kalau seandainya dia sunnah, kemudian Rasulullah SAW ingin membakarnya. Lalu kenapa tidak jadi dibakar, wahai Ustaz? Karena di dalamnya ada perempuan, anak kecil, orang tua. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itulah yang diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Maka berpuasa, semangatlah pergi ke masjid. Semakin semangat mengisi masjid-masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak mengizinkan seorang yang buta. Jarak antara rumah dia dengan Masjid Nabawi lumayan jauh. Kemudian tidak ada yang menuntun beliau untuk pergi ke masjid secara rutin. Kemudian antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi banyak binatang-binatang buas. 4. Yang kelima, kemudian beliau tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi untuk sholat di rumah. Beliau bersabda, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Kata orang buta tersebut, na'am, iya, saya mendengar wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu penuhilah undangan azan tersebut. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah, salah seorang ulama besar di kerajaan Arab Saudi. Hukmu siyam wa ibadah man la yusalli. Hukum puasa dan ibadah orang yang tidak sholat. Beliau menjawab, as-sahih anna tarika salati amdan yakfuru bidzalika kufran akbar. Bidzalik la yasihhu shaumu wala baqiyat ibadati hatta yatuba ila Allah. Pendapat yang benar adalah bahwa meninggalkan sholat secara sengaja, dia kufur dengan hal tersebut, dengan kekufuran akbar. Dia dengan hal itu tidak sah puasanya, dan tidak sah juga sisa-sisa ibadah-ibadah lainnya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Berpuasa tapi tidak sholat. Saya pernah dibully, dicaci maki dengan pendapat ini. Ya. Ternyata yang mencacinya maki yang memang tidak sholat. Maka sholatlah, kemudian berpuasa. Karena tidak sah ibadah apapun kecuali dengan sholat. Dan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru amali. Wa in fasadat faqad fasada sa'iru amali. Amalan yang pertama kali dihisab atas seorang hamba adalah perihal sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh sholat amal ibadahnya baik. Jika seluruh sholatnya rusak, maka seluruh amal ibadahnya rusak. Maka perhatikan perihal sholat.